Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sosial, nama saya Burhanuddin Kasna, Koordinator Kabupaten PKH Toraja Utara. Jadi hari ini kami ada di objek wisata Tongkonan Galugu 2, tepatnya di Kelurahan Sakdan Malimbong, Kecamatan Sakdan, Kabupaten Toraja Utara. Jadi hari ini kami berbincang-bincang santai dengan teman-teman pendamping. Jadi sobat PKH yang belum tahu, yang di belakang kami ini namanya itu alang. Jadi merupakan khas rumah adat Toraja yang masyarakat gunakan untuk tempat menyimpan padi. Sebetulnya di belakang sana, di belakang kamera ada namanya rumah Tongkonan Adat. Tongkonan Adat Toraja Utara, namanya Tongkonan. Jadi saya perkenalkan dulu satu-satu teman-teman pendamping PKH dari Toraja Utara. Silakan Ibu Amel. Halo, nama saya Amelia Basri, saya pendamping PKH Kecamatan Kapalapitu. Saya mendampingi 240 KPM di 3 lembang, yaitu Lembang Benteng Mamulu, Lembang Kapalapitu, dan Lembang Kantun Kuaya. Terima kasih. Dan sebelah kiri saya, nama saya Yohana. Saya menjadi pendamping di Kecamatan Buntao. Bantingan saya 435, terdiri dari 2 lembang dan 1 kecamatan. Terima kasih. Silahkan Pak Inas. Sobat sosial, nama saya Ignatius Rinar, pendamping sosial Kecamatan Sakdan yang mendampingi 857 KPM, 5 lembang, 1 kelurahan. Halo, nama saya Gusti Pelondongan, saya pendamping Kecamatan Awan Rantekarua. Saya mendampingi 263 KPM terdiri dari 2 lembang, yaitu Lembang Awan dan Lembang Buntu Karua. Terima kasih. Halo Sobat Sosial, nama saya Gunawan, pendamping PKH Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. KPM yang saya dampingi itu 265 KPM terdiri dari 2 lembang, yaitu Lembang Tondon dan Lembang Tondon Sibata. Oke, itu tadi perkenalan dari pendamping-pendamping PKH Toraja Utara. Jadi kali ini kita mau bincang-bincang santai teman-teman mengenai masalah apa sih suka duka dari menjadi pendamping PKH. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing masalah pendampingan KPM kita di Toraja Utara. Atau ada yang mau sharing? Mungkin Pak Gusti? Atau kita sambil-sambil ngopi ya? Oh, boleh. Aduh, kita tuang dulu kopinya. Saya dari mulai masuk jadi pendamping tahun 2018. Pada saat saya mulai masuk, masih banyak yang anggota PKH yang belum mempunyai KTP dengan kartu keluarga maupun akte kelahiran. Masalahnya itu karena lokasi dari Awan ke Rantepo itu cukup jauh dan sewa ojek itu 1 kali 150. Jadi anggota KPM itu biasanya berpikir untuk datang ke kota. Jadi saya berinisiatif, saya yang ngurus sendiri tanpa bayaran ya, karena digratiskan. Biarpun Rp1 saya tidak pungut. Berarti Pak Gusti yang akomodasi ya, untuk pengurusan KTP. Iya, karena masalahnya di KPM itu pengurusan surat-surat terkendala di ini. Jarak ya? Jarak. Maupun dalam ini yang pengambilan uang. Mereka juga kesulitan karena lokasi di atas ya. Cuman kan agen sama warung ada ya? Agen itu terbentuk mulai 2018 ya. Jadi di sana sebenarnya ada agen karena 2018 itu peralihan ke beras raskin ke BPNT. Itu ya Gusti. Jadi pengurusan untuk KTP masyarakat KPM di sana Gustian yang membantu ya? Ya, begitu. Oh iya, lumayan bagus ya. Terus ada yang lain yang mau sharing? Terus usaha. Oh ya, Ibu Johana. Di Buntao itu khususnya di lokasi saya. Iya.
kami hanya terkendala di persoalan penyiapan lahan, karena sebenarnya kondisi kelompok itu sebenarnya ingin beraktivitas, berkegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan. Hanya mereka terkendala di penyiapan lahan, karena mereka lahir dari kondisi keluarga yang memang tidak punya. Jadi saat mereka akan membuat lahan yang bisa menghasilkan, paling kita meminjam, tetapi itu pun mereka tidak mau memberikan dalam waktu lama. Jadi sering berpindah-pindah. Itu persoalan yang kadang kita dapati, tetapi kondisi mereka bahwa mereka tetap antusias untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Gitu. Iya. Kemudian kendala yang lain itu yang biasa terjadi, masyarakat biasa bingung. Kenapa dia bisa masuk? Datangnya dari mana? Itu yang kadang mereka tidak jelas. Ya tugas kita pendamping yang menjelaskan. Penjelasan, walaupun kadang mereka belum menerima secara senang begitu hasilnya. Tetapi semua harus berjalan dan mereka semakin hari semakin mengerti bahwa oh ini memang ada data yang menjadi fokus sehingga mengeluarkan nama-nama mereka. Mungkin Pak. iya, mungkin saya pikir di semua daerah mungkin sama ya kalau masalah data. Karena namanya juga masyarakat yang kurang tahu informasi, jadi itulah fungsinya kita. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka bahwa data itu memang diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial, Pak, bukan kita yang mendata. Jadi sebenarnya kita itu dapat datanya dari Kementerian Sosial, tapi sumber datanya dari data DTKS itu. Makanya kita pintar-pintar kita saja bagaimana menjelaskan sama masyarakat. Sebelum masuk kendala nih, masa nggak ada yang sukanya jadi pendampingnya? Sukanya banyak sekali. Bagaimana Amel? Bagaimana suka-sukanya dari pendamping? Atau ada pengalaman menarik mendampingi KPM di sana? Kalau sendiri sukanya jadi pendamping itu, ya kita bisa terjun langsung ke masyarakat, kita bisa berbau dengan masyarakat, ya. Tahu kondisi langsungnya. Dengan manfaat ini, jadi di situ kita juga bisa memberikan materi-materi, contohnya seperti FDS, ya. Di situ kita bisa mengajarkan tentang bagaimana mendidik anak dengan baik, masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, masalah kesehatan juga, karena pada umumnya masyarakat penerima manfaat ini masih kurang pengetahuan mengenai masalah kesehatan, ya, juga masalah keuangan. Itu sih yang sering saya bagikan saat pertemuan kelompok. Jadi FDS lanjut terus ya tiap bulan. Ibu Amel, FDS-nya sudah sampai modul berapa? Untuk saat ini saya fokus di masalah ekonomi dan modul. kesehatan. Karena tergantung dari kelompok, setiap kelompok kebutuhan kelompok itu kira-kira materinya apa yang mereka butuhkan. Seperti itu, Pak. Dikondisikannya. Terus kita sudah 2 kali ke sini. Kita mau lihat dulu Gunawan ini. Bagaimana menurut Gunawan? Maksudnya apa sih cerita-cerita menarik di Tondon ini? Kalau Tondon sih kan kebetulan Tondon itu kan pinggiran kota. Jadi akses ke sana itu bisa dibilang mudah. Cuma ada cerita seru sih pada saat saya penempatan stiker bansos. Nah, di sini baru di sini sekedar informasi dari kami Toraja Utara, pemerintah daerah sudah menyiapkan kami itu pemasangan stiker di rumah-rumah KPM gitu. Jadi ini cerita dari Gunawan. Silakan. Ya, saya lanjut. Pada saat penempelan stiker ini, di sini yang banyak cerita serunya. Karena di sini kita harus kunjungan langsung ke rumahnya untuk menempel stiker. Nah, di sini saya harus biasa melewati pematang sawah dan juga harus naik gunung, jalan setapak. Yang paling nggak terlupakan itu pernah saya terpeleset ke pematang sawah sampai basah kuyup. Nah, terus itu mau mandi di rumahnya KPM aku juga malu, jadi terpaksa ya sampai kering aja baju baru pulang. Itu yang paling nggak terlupakan pada saat penempelan stiker itu. Kalau FDC sekarang kebetulan sebulan yang lalu sudah selesai diklat stunting. Nah, itu langsung saya aplikasikan ke KPM awal bulan ini sudah 4 kelompok, sisa ada 6 kelompok lagi yang saya mau aplikasikan ke KPM-nya. Jadi bagaimana? Maksudnya pembelajaran stunting diterima tidak sama masyarakat?
awalnya sih mereka nggak apa ya, kayak bingung stunting itu apa sih. Tapi setelah saya jelaskan, ini kan saya juga langsung kasih pengajaran, masih kayak materi pembuka gitu. Ya jadi materi-materi anunya saja. Pengenalan stunting, ya, apa itu stunting, itu aja dulu. Bisa anaknya Ya, dari stunting. itu aja dulu. Oh iya iya. Oke. Terus ya berikutnya ini salah satu pendamping terbaik kita di Toraja Utara masuk waktu bulan Agustus kemarin, terima penghargaan sebagai pendamping terbaik. Ya silahkan Pak Ignas. Terima kasih. Ada pengalaman seru waktu pertama kali masuk di sini, di Sa'dan di Kelambe, yaitu salah satu lembang yang susah aksesnya ke sana. Waktu pertama kali saya datang, minta maaf, saya masih cambang. Masih berewokan ya? Berewokan. Masih berewokan. Jadi pas saat perjalanan ke sana ketemu sama anak-anak pulang sekolah. Pas pulang sekolah ketemu saya, "Hei Pak Cambang." Jadi kabur semua. Ya, itu pengalaman Seru ya, lucu ya. Lucu. Karena mungkin baru pertama kali juga mereka lihat orang berewokan atau apa juga nggak tahu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang mereka menerima. Ya. Terus pembentukan kelompok itu tidak semudah yang diharapkan. Seperti tadi dibilang Bunda Jo, lahan. Memang orang di sini kalau lahan dikasih pinjam dulu, jadi itu kebunnya mereka berpindah-pindah. Dilihat kebunnya sini sudah bersih, sudah bagus, dikelola oleh KPMPK, diambil kembali. Nanti kita minta lagi ke sana, sudah bersih, diambil kembali. Ya, kayak gitu. Jadi intinya di sini harus koordinasi juga dengan pihak pemerintah setempat dari Lembang. Terus kendala kedua, banyak babi hutan di sini. Ya, banyak babi hutan. Akhirnya kudorong ibu-ibu untuk mendampingi mereka, suami istri kita bikin pagar untuk mengelilingi supaya babi hutan tidak masuk. Berikut aman, kendala ya itu aman. Terus berikutnya lagi kendala siram menyiram. Jadi menyiram sayur, jadi dibikin lagi roster. Jadi sorenya ini masuk, sore berikutnya lagi masuk gitu. Terus sukanya bisa melayani masyarakat secara langsung, bisa kita lihat kondisi rumahnya seperti apa. Kita bisa fasilitasi mereka, misalnya kalau KIS jarak Rantepau dari Sa'dan ke Rantepau lumayan jauh. Di situ kalau kita bisa fasilitasi ya. Nah, saya fasilitasi untuk pengajuan KIS kalau memang belum ada KIS-nya. Terus bukan cuma masyarakat penerima PKH, ada masyarakat biasa juga dibantu karena memang aksesnya jauh dari kota. Seperti itu. Jadi teman-teman, sekedar informasi, teman kami ini namanya Ignas, cuman dia bukan asli Toraja Utara. Sebenarnya dia itu aslinya dari Lembata ya, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Cuman orang tuanya dia kerja di sini ya, kerja di sini, jadi dia ngikut sama orang tua. Jadi dia sebenarnya ini lucu juga waktu awalnya dia masuk Toraja Utara. Lucu, dia tidak bisa tahu bahasa daerah di sini. Nah, padahal KPM kita itu susah juga bahasa Toraja ya. Paling susah bahasa Toraja. Terus mungkin ada yang lainnya. Teman Gusti bagaimana? Kalau saya tambahin yang masalahnya itu untuk kebun kelompok itu mereka masih kekurangan kayak bibit. Saya coba tanya di kantor Lembang dengan Dinas Pertanian, mereka kekurangan ini bibit. Jadi saya berinisiatif, saya belikan bibit buat mereka untuk memulai. Jadi ya kecil-kecil lah untuk memulai. Dengan pola pikir masyarakat, soalnya mereka belum memulai, mereka berpikir ini nanti dimakan babi hutan. Saya coba pokoknya mulai dulu, saya belikan dulu bibit. Jadi diberikan pemahamannya sebelum pikir yang negatifnya, ya, kerjakan dulu. Nanti kalau sudah ini makan ya sudah, itu kan sudah. Iya. Oke. Terus di sini teman-teman, Toraja Utara itu kondisinya, strukturnya memang bukit-bukit. Jadi ada yang teman-teman dampingannya wilayahnya yang di atas gunung. Jadi untuk akses itu masih jalan kaki. Seperti mungkin Ibu Amel ya yang memang dampingannya di atas gunung ya. Di atas gunung. Jadi untuk menuju ke rumah KPM yang 1
harus melalui pematang sawah, ya, jatuh dengan berjalan kaki. Ya, capek ya. tapi capek, Pak. Tapi kalau dinikmati kan seru juga ya. Iya, yang serunya itu memang kayak kita di SDM PKH itu yang serunya itu kekompakan ya teman-teman pendamping. Itu yang paling kita yang tidak bisa lupa, masa-masa kekompakannya teman-teman di SDM. Ada satu di sana kendala ya kita bisa datang untuk bantu apa Pi? Kemudian ini Pak, kalau kita serunya di PKH itu jam kerjanya itu seperti PNS, ada ketetapan bahwa dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kita mungkin ke lapangannya sampai sore, tetapi berikutnya via telepon bisa sampai mungkin tengah malam. Malam. Tetap melayani. Apalagi yang menjadi prinsip kerja bahwa 24 jam ya, bisa layani paruh via waktu, telepon. tidak ada paruh waktu. Jadi kesenangan KPM Pak, Ya. kalau menelpon biar malam langsung pagi-pagi baru jam 5:30 sudah menelpon. Tetapi jadi kesukaan bahwa ternyata kita dibutuhkan dan kita bisa membantu. Itu Pak ceritanya kita di PKH. Iya betul. Jadi menyenangkan jam bisa kerja membantu kita mereka, itu Pak, ya. memang ya 12 jam, 24 jam ya harus standby untuk melayani masyarakat. Tapi Itu membahagiakan, Pak. ya, itu Iya, pun juga membahagiakan banget, ya. bukan cuman kita angkat telepon dari pendamping, kadang kita kalau closing ada deadline-nya kita ngimput di EPKH. Aduh, biasanya kita begadang 1 hari 1 malam. Jaringan kan Jaringan bagus. Apalagi kalau jaringan bagus. Tapi adakah kondisi jaringan di lokasi pendampingan teman-teman yang agak jelek? Awan mungkin awannya. Biasa itu SMS biasa itu kalau panjang mungkin sepotong yang sampai di hanya terpotong ya, Terpotong. terkirim cuman terpotong. Ya. Jadi yang masuk itu cuman selamat malam Pak, tidak ada lanjutannya. Ya, cuma titik 3 kali. Dengan di ini Ulu Salu. SMS Di Ulu biasa Salu, besoknya ya. baru Di terkirim. Ulu Salu, Lembang Ulu Salu juga jaringannya susah. Di Kesondongan juga jaringannya susah. Di Likulambe ada 2 dusun itu, Balombong sama Tang Dibayang juga jaringannya juga susah. Jadi kalau kita lagi di lokasi, kalau ada telepon atau WA pasti tidak akan masuk. Nanti tiba dulu di rantai Pak baru masuk semua itu SMS, masuk semua itu WA. Jadi 3 Lembang itu. Ya, begitu teman-teman cerita dari kami. Ya, saya punya pengalaman ini tentang pendampingan KPM. Karena untuk saat ini ada satu kecamatan kami yang memang pendampingnya sudah resign toh, teman kita kemarin yang sudah resign, kecamatannya Bangkili-Gila. Jadi untuk sementara ya saya yang dampingi. Jadi awalnya saya itu kemarin memang fokusnya ke pemerintah setempat dulu, pemerintah setempat. Jadi koordinasi ke pemerintah setempat. Setelah koordinasi berjalan lancar, baru saya mulai lagi pertemuan kelompok dengan KPM. Ternyata apabila koordinasi kita enak dengan pemerintah setempat, pasti pekerjaan kita di lapangan juga enak, aman. Karena mereka juga mensupport apa yang kita kerjakan, apapun itu biasa mereka bantu. Jadi awalnya memang kita harusnya memang itu koordinasinya lebih ke pemerintah setempat. Terus sebenarnya teman-teman, apa sih cita-cita teman-teman untuk KPM ini? Untuk KPM atau cita-cita atau harapannya teman-teman di program Keluarga Harapan, khususnya untuk penerima manfaat. Ada yang bisa? Nah, Gusti, aduh ini Gusti lancar ceritanya, karena lancar kopi, karena lancar kopinya. Iya, yang setelah saya mulai berapa tahun? 2 tahun ya? 3 mau jalan 4 tahun. Lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kalau saya yang untuk wilayah dampingan saya itu ada beberapa KPM bisa untuk graduasi, tapi mereka harus punya usaha kayak menjahit. Makanya saya dulu waktu pernah jadi pendamping tenaga kerja tahun 2015 dengan 2016. Jadi wilayah dampingan itu kayak bantuan, ada pelatihan dengan bantuan peralatan untuk kayak menjahit, tukang, bengkel. Nah, saya kira bantuan kayak begitu untuk KPM itu paling
pas jika mereka mau ini graduasi. Karena kalau kita hitung selama 5 tahun mereka jadi anggota KPM dengan usaha sendiri, misalnya mungkin 10 juta atau kurang lah. Ya. Kalau kita hitung lebih bagus mereka dikasih modal usaha dulu. Kalau saya untuk yang KPM saya. Oke, bagus juga. Ada yang lain? Teman-teman? Kalau Ya, dari Bu saya, Johana. saya berharap bahwa pada akhirnya KPM yang saya dampingi dengan memotivasi mereka, Ya. saya berharap mereka bisa pada akhirnya mandiri. Walaupun mungkin apa yang dikerjakan oleh pendamping itu sangatlah kecil, Ya. tetapi dengan motivasi yang kita berikan secara terus-menerus dan pendampingan akan menjadi energi tersendiri Ya. buat mereka untuk maju. Kalau di lokasi saya Pak, khususnya Isong Kalua itu ada 3 kelompok. Saya bina mereka untuk menjadikan kas mereka itu sebagai simpan pinjam. Karena kondisi kita di Toraja kan kebutuhan banyak. Sementara kita mau anak kita juga sekolah. Jadi saya mengajar mereka bahwa kas kelompok mereka itu bagusnya dijadikan simpan pinjam. Biar mereka tidak pergi ke rentenir untuk meminjam uang jika mereka tiba-tiba butuh dana seperti itu. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini itu sudah berjalan. Menarik, Ada yang menarik, punya ya. kas sudah sampai 5 juta. Wah, dan luar biasa. lumayan. Ah. Hanya kesadaran mereka itu masih kurang dalam pengembalian. Walaupun kita sudah beri aturan. Tapi itu tidak membuat Semuanya sama. tidak membuat saya bahwa Patah harus semangat, stop. iya. Tapi saya terus mengajar mereka dan mudah-mudahan ini bisa betul-betul berjalan dengan baik. Dan semoga di lokasi teman-teman pun bisa melakukan itu karena itu sangat baik dan penting buat mereka. Bagus Itu saja juga. yang bisa saya berikan buat mereka sampai hari ini. Sebenarnya programnya juga bagus Ibu Jo untuk itu, karena memang kondisi kita di Toraja Utara karena begitu kebutuhan kita yang Ya, cukup banyak. Jadi ya lumayan bisa membantu juga ya. Ya, soalnya biasa tiba-tiba ada misalnya anak yang sakit. Ya. Terus kondisi keuangan kita tidak ada. Nah, salah satu cara itu adalah kas kelompok mereka. Mereka pinjam untuk maksudnya penggunaan dana cepat itu yang mereka butuhkan. Nanti mereka kembalikan setiap bulan modal dan sedikit bunga kecil yang ditetapkan oleh kelompok. Begitu, Pak. Jadi itu juga khusus kelompok itu saja Ya, ya. Di luar dari anggota itu nggak boleh pinjam. Tidak bisa karena itu hasil kerja mereka. Jadi mereka berkebun, kemudian kasnya itu yang mereka putar itu simpan pinjam. Ya. Oke, dari teman-teman ada yang bisa Dan kayaknya sharing? Pak ya. Kalau dari saya sih, kalau cita-cita harapan saya setelah saya mendampingi KPM saya itu pola pikir mereka berubah. Karena jujur saja KPM kita itu kayak selalu berharap kan, kayak mereka itu kayak susah untuk tidak bergantung sama bantuan ini. Itu yang mau saya rubah di dampingan saya. Cara saya itu mendampingi di sana itu kalau berkegiatan saya serahkan ke kelompok itu maunya bagaimana. Iya. Tapi betul-betul kegiatan kelompoknya itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Konsisten Pak. Ya, konsisten. Karena ada beberapa, tapi setelah ada beberapa kelompok itu yang tidak konsisten. Ada juga yang walaupun tahun lalu itu kita kena COVID atau pandemi, kegiatan kelompoknya itu jalan. Sisanya itu nggak jalan semua. Cuma satu kelompok itu yang jalan. Itu saja sih. Jadi sebenarnya harapan kita bersama itu agar KPM bisa mandirian. Itu intinya sih. Jadi ya salah satunya itu teman-teman pendamping bagaimana caranya memfasilitasi atau memotivasi KPM agar pola pikirnya bisa berubah. Makanya kita diberikan pembelajaran melalui FDS itu, FDS, modul ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Oh iya, saya hampir lupa teman-temannya. Pasti banyak dari teman-teman dari masyarakat luar bertanya sama teman-teman bagaimana sih caranya masuk PKH. Nah, itu paling sering itu. Cuman jadi untuk memasukkan atau apa itu pendamping PKH bukan tidak berhak atau bukan juknisnya untuk memasukkan KPM PKH, karena
KPM PKH itu diambil datanya dari data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Makanya setiap ada validasi KPM biasanya itu muncul dari persuratan dari Kementerian Sosial bahwa inilah yang masuk calon peserta PKH, bukan kita yang makanya banyak cerita juga ke saya teman-teman itu bahwa kita ini pendamping PKH pilih kasih. Jadi yang kita dampingi itu hanya penerima PKH. Kan sebenarnya memang program kita hanya untuk mendampingi mereka-mereka yang sudah masuk dalam program PKH. Kalau saya ini kan setiap ada pertemuan kelompok itu ada yang bukan anggota PKH Ikut datang. ikut juga. Mereka bawa kartu keluarga. Iya. Pokoknya setiap pertemuan kelompok. Iya. Biasanya begitu memang. Makanya, pada saat kita turun lapangan ya ada saja masyarakat yang kasih kita kartu keluarga, tolong dimasukkan juga di PKH. Sebenarnya kita tidak bisa daftarkan masuk, tidak bisa ajukan karena datanya memang sudah terhimpun dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi ya mau di apa, kalau memang ada masyarakat teman-teman yang mau ikut pertemuan kelompok dan pada saat itu kita FDS ya enggak apa-apa, ikut saja. Jelaskan juga masalah FDS bahwa begini modul ekonomi supaya mereka juga tahu ilmunya masalah FDS. Kalau saya itu saya download dari Kemensos yang proses masuk PKH itu Aplikasi khusus sanggah. Iya, saya tempat di kantor kecamatan dengan kantor Lembang. Pokoknya yang tempat-tempat umum yang wilayah dampingan saya juga kasih ke kepala dusun supaya ini baca, supaya jangan ada lagi pertanyaan bagaimana masuk PKH ini. Pusing juga kita. Iya. Ambil lagi cepat Pak Gusti. Tinggal di print ditempelkan. Tapi tetap saja ya di print tetap saja orang bertanya. Oh gimana caranya Untuk masuk? mengurangi banyak penonton yang berulang Ya, lagi. tapi ya begitulah teman-teman. Ya, tapi begitulah teman-teman. Mau tidak mau ya kita harus jawab menjelaskan sama masyarakat bagaimana. Jadi kejar di jalan. Iya. Iya, misalnya dalam satu ini pertemuan mungkin 5 kali ini tolong dimasukkan karena daftarkan masuk anggota PKH. Aduh, Banyak yang rindu untuk masuk PKH. Ya, sebenarnya. Tapi memang PKH programnya bagus sih untuk bagaimana caranya pemerintah merubah pola pikir masyarakat yang rentan miskin supaya mereka bisa mandiri. Oke, teman-teman, demikianlah sharing pengalaman kami pendamping PKH di Kabupaten Toraja Utara. Oke, jangan lupa saksikan video-video pengalaman pendamping PKH di daerah lain di Indonesia lewat channel YouTube Linjamsos Oke. Pendamping PKH Neolikomi. Sampai jumpa.